Karena tadi teman-teman saya yang di depan ini luar biasa ya. Mereka sudah memperoleh banyak juara, sedangkan saya tidak. Banyak kuliah. Belum memperoleh apa-apa. Tapi semoga nanti dengan inspirasi yang teman-teman saya bawakan bisa menyusul ya. Baik, karena teman-teman tadi juga membawa pantun, saya izin mencontek Nyontek. pantun buatan teman saya. Oke. Guru datang mencari aspirasi, siswa menyimak inginkan solusi. Izinkan saya memberikan presentasi, semoga nanti mendapat apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arofah, guru sejarah dari SMK Negeri 6 Balikpapan, akan membagikan best practice ya, portofolio digital implementasi pembelajaran mendalam yang telah saya ikuti selama 3 bulan. Oke. Karena saya mata pelajaran sejarah, ini tujuan pembelajaran yang saya berikan kepada siswa saya, yaitu menganalisis datangnya bangsa Barat. Untuk tujuan ini adalah siswa kelas 11 DKV yang saya gunakan, yang saya lakukan untuk implementasi. Kemudian menyusun sumber ke dalam bentuk portofolio. Ini nanti adalah hasil project yang saya gunakan, project PJBL. Nanti hasilnya adalah portofolio digital dengan menggunakan Google Site. Kemudian mempresentasikan hasil project. Oke? Ini sama seperti matematika sepertinya ya. Jadi pelajaran sejarah, apalagi di jam-jam terakhir, itu sangat membosankan. Jadi kalau saya menerangkan, itu seperti dongeng pengantar tidur. Tidak ada semangat, anak-anak ditanya juga pasif. Bahkan pernah saya memberikan soal itu sudah saya kasih, saya berikan ulang, tapi tidak ada perubahan. Berarti anak-anak ini menganggap pelajaran sejarah itu sangat membosankan. Pasif ketika ditanya, padahal saya baru saja menjelaskan, ditanya juga tidak bisa. Kemudian ngantuk, ini sama seperti yang dialami mata pelajaran lain. Seperti matematika tadi, kalau kita menerangkan tadi ya, dongeng pengantar tidur, mengantuk. Oke, lanjut. Ini kondisi yang melatar belakangi tadi adalah tidak ada respon dari siswa yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa lebih senang mengobrol dengan teman sebangkunya. Kemudian tadi mungkin karena guru menggunakan metode ceramah dan minimnya kemampuan guru. Jadi sebenarnya dari kondisi ini saya juga belajar dari siswa. Kenapa kok siswa seperti itu? Berarti saya juga harus menemukan solusinya, bagaimana caranya siswa mengikuti pembelajaran sejarah. Apalagi di jam-jam terakhir itu siswa akan semangat. Jadi dari siswa ini saya juga belajar metode-metode yang harus saya terapkan agar siswa lebih semangat. Oke, next. Nah, pentingnya pembelajaran ini karena sudah saya terapkan, jadi ini bisa mengatasi permasalahan dari situasi yang tadi, ngantuk, bosan, kemudian pasif, dan juga bisa memberikan motivasi bagi peserta, bagi guru sejawat atau bagi teman-teman yang lain untuk bisa mengikutinya. Oke? Tantangannya tadi, karena saya seringnya mendapatkan pelajaran sejarah itu di jam-jam terakhir, saya menggunakan identifikasi gaya hasil belajar yang saya dapatkan dari kolaborasi dengan guru BK. Jadi dalam satu kelas, ini yang saya pakai adalah kelas DKV, kelas 11 DKV. Saya berkolaborasi dengan guru BK untuk mengetahui gaya belajar. Dari sini ditemukan di kelas DKV itu ada semua gaya belajar ada, tetapi yang lebih besar adalah kinestetik. Dari gaya belajar itu berarti saya menyimpulkan saya harus menggunakan model pembelajaran project. Kemudian mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif, ini saya menggunakan platformnya Google Site karena tadi anak DKV itu lebih banyak kinestetik dan lebih mudah untuk membuat desain dan sebagainya. Kemudian sulit memilih model tadi, ini sudah saya peroleh dengan kolaborasi dengan teman sejawat. Oke, next. Ini aksi yang saya lakukan tadi. Saya melakukan observasi kelas dulu bersama dengan teman sejawat. Kemudian saya melakukan identifikasi kesiapan peserta didik dengan kolaborasi bersama guru BK. Oke.
Aksi yang saya lakukan yang pertama, ini saya menggunakan membuat RPM sesuai dengan pembelajaran mendalam, kemudian menyiapkan multimedia interaktifnya yang saya juga menggunakan Google Sheet. Dalam pembelajaran ini saya belajar menggunakan Google Sheet dan alhamdulillah dari siswa tadi saya mendapatkan inspirasi untuk menyiapkan materi pembelajaran dengan Google Sheet. Untuk materinya tidak saya tuliskan, tapi sudah saya sediakan barcode-nya. Oke. Nah, pengalaman hasil belajarnya dalam hal memahami, ini saya menampilkan video pembelajaran yang saya buat sendiri dengan Google Sheet dan siswa melihat. Kemudian mengaplikasikannya, saya membagi kelompok dalam beberapa kelompok yang heterogen. Yang dalam kelompok tersebut nanti hasil akhirnya adalah produk yang berupa web dari Google Sheet yang produknya nanti dibagikan linknya dan bisa digunakan bersama-sama. Dalam pengaplikasiannya ini siswa harus menggunakan akun pelajar ID. Kenapa? Karena saya melihat siswa ini memiliki akun, tetapi untuk akun belajar ID-nya tidak terpakai. Jadi saya menggunakan kegiatan ini wajib untuk membuat Google Sheet-nya dari akun pelajarnya siswa. Kemudian hasil akhirnya nanti dipresentasikan dan linknya itu dipublish di media sosial. Oke? Untuk refleksinya, ini nanti ada saya membuatkan video testimoni merefleksi. Dari sini saya mengetahui bahwa siswa ternyata lebih semangat lagi belajarnya karena mereka praktek langsung. Karena ada ada kelompok heterogen, yang dalam heterogen tadi ada auditori, ada visual, dan ada kinestetik. Jadi tiga gaya belajar ini masing-masing memiliki tugas yang berbeda sehingga mereka memahami pelajaran sejarah lebih mudah. Oke. Asesmen yang saya gunakan ada asesmen diagnostik, formatif, dan asesmen sumatif. Oke, next. Nah, refleksi hasil belajarnya ini bisa dilihat dari grafik yang sudah ada peningkatan, tetapi tidak semua siswa meningkat. Ada yang tetap, tetapi lebih banyak terjadi peningkatan dalam belajar. Oke. Ini testimoni yang saya karena internet ya tidak muncul. Oke, jadi untuk testimoninya itu siswa lebih mudah memahami. Yang tadinya sulit karena menghafal, bosan dan sebagainya, ternyata dengan mereka membuat praktik produk yang produknya mereka linknya di-share ke media sosial, mereka memiliki apresiasi lebih karena hasil yang mereka buat itu dilihat oleh teman-teman se-SMK. Karena saya suruh postnya di IG sekolah, jadi teman-temannya bisa melihat dan mereka merasa terapresiasi hasil buatannya. Oke, lanjut saja. Ini juga tidak bisa ditampilkan ya. Oke, karena saya juga memberi kolaborasi dengan teman sejawat dan guru BK, sebenarnya ini ada testimoninya cuma tidak nampak. Oke. Nah, ini goalnya sebenarnya. Saya dibantu oleh teman-teman di batch 2 kelompok SMK. Ternyata tidak terlihat juga. Ini sinyalnya nih. Sebenarnya ada wajah saya juga di situ Bapak Ibu. Kenapa ini jadi sinyalnya ya? Gimana nih Pak Alfie gini ya? Giliran kita ngomong gini Pak Alfie ya. Tolong ya Pak Alfie ya. Cuma Pak. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.